Nggak bisa lagi hanya mendapatkan informasi dari tulisan-tulisan masa lalu. Apalagi kita hidup di zaman hari ini. Tuh. Maka tentu sahabat. Maka oleh karena itulah kenapa Syekh Muhammad Abduh termasuk juga Syekh Ali Jum'ah maka di dalam perjalanan kehidupan ini sahabat, Allah mengajarkan kepada seluruh makhluknya merupakan sebuah proses pelajaran kepada kita. Maka sesungguhnya memahami ini semua adalah merupakan bagian yang penting kepada kita supaya kita tahu siapa diri kita ini, untuk apa kita ada, dan kenapa kita diadakan, dan sudah sejauh mana perjalanan kita. Karena pada dasarnya setelah berkembangnya sempurna ilmu pengetahuan, baik ilmu fisikanya, kimianya, biologinya, genetikanya, antropologinya, sosiologinya, dan kematangan nalar manusia, inilah yang harus dipahami. Maka senantiasa adalah Abbas walaupun baru buka sedikit-sedikit adalah marilah kita sesungguhnya memahami bagaimana kehadiran kita ini. Apa yang disebut dengan manusia? Apakah kita sudah jadi manusia? Dan kenapa manusia yang pertama itu disebut dengan adab? Pahami Adam secara syariat, tetapi pahami Adam secara hakikat. Bahwa sesungguhnya seluruh kita ini adalah adab, Bani Adam tadi semua. Maka kalau kita mempelajari tafsir Al-Quran dengan baik tafsir Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah, Lahutiyah, tafsir firman bil firman, ya, sampailah tafsir Allah, firman Allah yang menafsirkan Allah. Inilah yang maka baginda Nabi bersabda tentang innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Karena pada dasarnya kehidupan ini 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, 7 neraka dan 7 surga. Seolah-olah begitu. Maka kehidupan manusia pun melewati 7 lapis alam. Dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Dan kita pun melewati 7 lapis nafsu. Dari nafsu yang sempurna, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainnah, marhamah, atau mulhimah, lawamah, sampai amarah. Itu adalah perjalanan manusia. Dari tempat yang paling tinggi, tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian diturunkan summa rodadnahu asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Secara tanajul kita datang. Adalah sebut tajalliyat, ta'ayyunat, penampakan. Maka marilah kita hari ini sudah disempurnakan oleh Allah ilmu genetika, ilmu arkeologi, sehingga kita bisa menguji hari ini kebenaran informasi. Adalah dengan ilmu arkeologi kita bisa menemukan jejak-jejak yang pernah ada yang disebutkan Al-Quran. Dengan ilmu filologi hari ini kita bisa menelusuri kebenaran jejak-jejak firman-firman yang disebut, apakah itu firman Allah dalam suhuf, firman Allah itu dalam Jabur, Toret, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab kuno yang lain. Hari ini kertasnya bisa diuji dengan ilmu filologi tadi semua. Dengan ilmu filologi kita akan mengetahui berapa umur kertas itu.
Dengan ilmu antropologi kita akan mengetahui berapa umur situs peninggalan sejarah itu. Bahkan sekarang dengan perlakuan karbon, sebuah benda bisa diukur, bisa diteliti sampai 1 juta tahun. Bahkan dengan uji radium, uranium. Maka itulah sekarang kenapa si Trump adalah memaksa Iran untuk menyerahkan tadi untuk uranium, adalah karena itulah sumber untuk bom, ya, adalah bisa diuji. Sesungguhnya sebuah benda itu 1 miliar tahun. Maka hari ini mari, karena kita manusia hari ini adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan kita manusia itu harus dipahami. Maka rizki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, kita dijadikan manusia. Ya, sahabat. Ya, maaf ya, sambil udutnya udah keren ini. Jadi hari ini tidak bisa lagi kita ini hanya dengan cerita masa lalu. Gak bisa lagi hanya mendapatkan informasi dari tulisan-tulisan masa lalu. Apalagi kita hidup di zaman hari ini. Tuh. Maka tentu sahabat. Maka oleh karena itulah kenapa Syekh Muhammad Abduh termasuk juga Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa Al-Quran itu baru dibuka 1%. Al-Quran itu masih perawan. Jangan menganggap bahwa kita ini telah memahami hukum-hukum Allah seluruhnya. Maka hari ini pada saat manusia beragama dengan dogma, pada saat dibuka oleh orang yang mampu membuka, dianggaplah orang itu sesat, dianggaplah orang itu dajjal. Padahal sesungguhnya barulah 1% pengetahuan yang dibuka. 4 ayat dalam Al-Quran Allah menyampaikan, kalau ilmu Allah itu mau dituliskan, maka lautan sebagai tintanya, dedaunan dan pepohonan sebagai adalah penanya, maka sungguh ilmu Allah itu tidak akan pernah bisa habis. Terus kita dengan pemahaman 1% dengan Al-Quran itu sudah menganggap bahwa kita sudah paham tentang hukum-hukum Allah. Bagaimana Allah? Siapa Allah itu? Dan siapa Tuhan itu? Rob itu apa? Allah itu apa? Ruh itu apa? Sukma itu apa? Jiwa itu apa? Akal itu apa? Maka kenapa setelah Abah pelajari termasuk akal? Akal manusia inilah yang membedakan kita dengan binatang. Maka Allah mengatakan walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah menggunakan litahqiq, menggunakan fi'il madi, telah menetapkan bahwa telah banyak itu manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam. Katsiran, bahasa katsiran itu dalam bahasa kaidah Arab, ada satu ulama mengatakan 99% manusia itu celaka. Tuh. Dan senada dengan kitab Syirul Asrar. Ya, bahkan sampai dikisahkan di muqaddimah kitab Syirul Asrar itu, Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan diturunkannya kenabian kepada Muhammad disebabkan manusia tidak bisa pulang. Tadi semua tidak mengerti dia tanajjulat, tajalliyat, ta'ayyunat. Ya hari ini kita masih mendengar ngomongin Isra Mi'raj aja masih ngaco jauh dari Al-Quran. Ngomongin tentang mati saja mengartikan kullu nafsin. Kenapa Allah menyebut dirinya nafsu? Tadi semua. Makanya, dan sementara makhluk yang lain disebut anpus. Tuh. Nafs dan anpus. Nafs itu jelas. Nafsun wahidah adalah nafs yang satu yang akan menjadikan adalah nufus seluruhnya tadi semua.
Inilah yang harus hari ini dipahami tentang, maka Abah sering banyak cerita tentang handphone. Ya, bagaimana hari ini sebetulnya kata Abah, seluruh teknologi yang Allah buka hari ini lewat siapapun manusianya, sebetulnya Allah sedang menceritakan dirinya. Kalau ngerti, lewat ilmu matematika Allah menjelaskan dirinya. Lewat ilmu biologi Allah sedang menjelaskan dirinya. Lewat ilmu apapun, ya, bahkan lewat makhluk apapun. Maka Abah sering sampaikan hadis Nabi adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu untuk kenal Allah. Maka kalau kita meneliti segala sesuatu, baik dengan ilmu agama maupun dengan ilmu filsafat maupun dengan ilmu pengetahuan umum, pasti di penghujungnya kau bertemu dengan Allah. Di penghujungnya. Maka itulah Allah mengatakan wa ana ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya wa ana, akulah Rabbmu di penghujung perjalanan. Nah, inilah sebagian orang menuduh kita belajar tauhid, belajar makrifat itu jadi Tuhan. Ini karena ada sebagian orang yang mempelajari ilmu makrifat salah kaprah. Seolah-olah kita ini adalah sebagai belajar ilmu makrifat itu menjadi Allah. Tuh, ya. Padahal dari kata la ilaha illallah saja, la adalah kalimat nafi. La, tidak ada. Ilaha yang nyata. Ilaha itu nyata. Maka tadi kata apa? Allah itu merupakan nama. Al-nya itu adalah merupakan benda. Maka diawali dengan al. Al-ilah. Allah al-ilah. Sementara ilah itulah sumber. Adalah sumber segala sumber. Sumber hidup. Merupakan sumber energi. Maka hari ini ilmu pengetahuan membuktikan bahwa semua materi ini berasal dari energi. Dan semua energi ini berasal dari cahaya. Dan cahaya itu tajalli dari Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Itulah yang disebut Muhammad. Allah itu mubtada. Muhammad itu adalah khobarnya. Paham itu? Ya. Bahwa segala yang batin itu adalah Allah, tapi yang dohirnya itu Muhammad. Maka dalam hadis qudsi Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Tuh. Jadi kalau kita sudah mengerti dengan tauhid yang baik, didukung dengan ilmu pengetahuan yang cukup, karena hari ini apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran telah dibuktikan. Kata apa? Kemarin sudah membahas sedikit tentang keajaiban Al-Quran. Allah berfirman, ada 2 atau 3 ayat dalam Al-Quran setelah Abah himpun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Jadi kebanyakan manusia itu kata Allah dari dulu hidupnya itu hanya sangkaan. Inna dhonna la yugni minal haqqi syai'a. Sementara sangkaan itu tidak bisa menunjukkan kebenaran dengan benar. Maka itulah Allah itu adalah menjelaskan semuanya dengan sangat ilmiah. Maka Allah menjelaskan tentang bagaimana turunnya hujan, ilmiah. Bagaimana Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia, ilmiah. Allah menjelaskan tentang penciptaan casing kita. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min baini sulbi wa taraib. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tercipta dari air yang memancar, dari sulbi bapaknya, dari taraib, dari dada ibunya. Di ayat yang lain, laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana adalah min nutfatin amsaj. Allah mengatakan, aku menciptakan casing manusia
dari nutfah yang bercampur tadi semua. Itu ilmiah, bisa diurai. Maka dari nutfah ke nuktoh, nuktoh, alaqoh, alaqoh, mudgoh, itu tentang darah. Maka bicara darah, bicara kromosom, bicara DNA, ini nanti ke depan. Akhirnya yang dulu kamu ketahui tentang raqib atid, sekarang lain namanya. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan. Tuh. Maka hari ini yang dulu disangka-sangka malaikat, dianggap jauh. Padahal, ya Allah, ya Karim. Ya, inilah hari ini tidak cukup. Ya, kata Abah, pemahaman yang telah diberikan oleh mereka-mereka yang 500 tahun, 700 tahun yang lalu, tidak akan sesempurna hari ini. Kenapa? Kenapa? Karena memang nalar manusia belum dewasa. Maka lihat bagaimana perkembangan ilmu dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Zaman Nabi Muhammad semuanya serba masih sangat tradisional. Semuanya serba tidak ada. Semuanya masih tertutup. Orang ilmu tajwid aja belum ada. Apalagi ilmu qiraat, apalagi ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, bayan, mantek. Wah, apalagi ke sekarang. Ilmu ekonomi, geologi, kimia, fisika. Yang ada. Kenapa? Belum saatnya. Pahami itu. Nggak usah jauh-jauh lah kepada Nabi Muhammad dulu. Abah saja yang hidup seumur segini. Sekarang insya Allah nanti Agustus 60 tahun. Maka nanti kamu siapkan hadiah. 21 Agustus Abah berusia 60 tahun. Ya. Sudah menyaksikan dari mulai nggak ada handphone sampai adanya. Tuh. Handphone pun sudah berubah dari mulai. Kata Abah juga. Kalau kita pelajari sejarah ke belakang. Dulu komunikasi itu pakai semapur, pakai morse, naik ke apa? Telegram. Waktu Abah kerja, pertama kali itu pakai pager, udah gagah itu, pakai pager. Pakai pager aja bunyi nit-nit, orang udah bingung. Apa itu? Coba bayangkan kalau zaman Nabi Muhammad dikasih handphone. Bingung nggak? Bingung. Inilah yang harus kalian pahami. Tak ada mereka yang di sana itu lebih pandai dari hari ini. Karena hari ini sudah didohirkan oleh Allah. Yang tadinya goib, yang tadinya sangkaan, sekarang dinyata. Dan Allah itulah kenyataan. Makanya la ilaha, tiada yang nyata. Kecuali Allah. Tuh. Maka pahami. Bahkan kita sekarang dianggap modern. Nanti 100 tahun lagi HPmu ini apa? Coba. 100 tahun lagi. Sekarang dari semualah. Maka sekarang ini semuanya sudah banyak yang hilang. Zaman dulu kemana-mana pakai Walkman. Masih ada orang pakai Walkman? Coba mana yang pakai Walkman isukan. Dulu masih Johnny kan balik di Jakarta teh pakai Walkman, joget di sawah. Coba tuh eta naon Johnny? Walkman, ai walk teh naon? Lempang, ari men orang, berarti orang sambil lempang dengerin musik. Coba lu pakai Walkman sekarang. Nah, inilah. Kalian nanti akan jaksi sejak sama semua ilmu lain juga begitu, ilmu agama pun begitu sebenarnya. Tadi dari dulu tuh hanya sangkaan, neraka sangkaan, surga pun sangkaan. Maka Nabi membukanya membiarkan. Maka sampai hari ini sholat kayak Nabi itu seperti apa? Tidak dicontohkan. Karena tadi itulah bijaksananya Nabi. Coba. Makanya hari ini ribut. Begitu kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sampai dulu 20 tahun yang lalu Abah punya guru dari Johor. Beliau mencari sholat 30 tahun. Tentang hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Tak ada satupun dalil yang menunjukkan bagaimana cara sholat Nabi. Ini pahami.
Kenapa kalau ditunjukkan cara sholat Nabi seperti itu dulu, berantem sekarang masalahnya. Nah inilah bahkan hari ini sudah berantem. Coba mari otaknya dibuka, lu harus taluk wae na otaknya gerak. Bro Pais. Tadi lu mah kalau diajak kayak gini, wah ini abah dajal nih, pasti di otaknya itu. Tadi. Dak abah mah nu kalimat otaknya kabaca, naonna pikiran teh. Termasuk kamu tuh yang belakang tuh. Di otaknya masih bingung tuh. Nah inilah tadi. Jadi kita ini ayo, karena salah satu rezeki yang paling mulia Allah berikan kepada kita apa? Akal. Karena akal itu adalah hakikat. Akal itu adalah hakikat dari ilmu Allah itu sendiri. Tadi ruh pada saat pada akal adanya ilmu. Ilmu itu berarti punya lu atau punya Allah. Nah itu. Maka apa? Ruh di mata, basor namanya. Melihat di kamu namanya. Ruh pada telinga namanya sama. Tapi di kamu namanya mendengar. Ruh pada mulut disebut kalam. Pada lu disebut ngebacot. Tuh. Ruh pada akal disebut ilmu. Tuh. Berarti kalau begitu ilmu itu seberapa terang adalah cahaya nur Allah pada akal. Tuh. Tetapi sekarang nggak ada manusia yang mau berjalan pada Allah. Cukupnya ungkad surga aja. Perep jeung aing. Aduh di akhirat seberapa juta jelema. Coba. Maka hari ini kata Abah juga ngomongin neraka. Taruh di kepala saya neraka semuanya. Ini yang harus dirubah orang Islam nih. Tadi. Bagaimana kalian akan maju tadi semua. Karena nanti dunia ini akan terus berkembang. Hari ini mungkin kalau kita bicara kakek kita ruhnya dipanggil, coba nanti mah kalau bisa mediasi dipanggil ruh 100 tahun yang lalu ngobrolin HP. Pasti bingung taruh teh. Katakanlah ruh ulama sekalipun. Apa ini? Cucuku. Ini bidah. Inilah ya Allah ya Karim. Padahal Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ruhi. Jadi ruh itu tempatnya. Jadi semua makhluk ini hidup pada ruh yang satu, nafsin wahidah. Jiwa yang satu yang menjadi anfus. Tuh. Pahami. Jiwa yang satu. Kenapa? Ya. Jadi kita pahami, ya. Coba nanti. Ini handphone nih sebentar lagi. Kalian aja udah mulai pegang handphone tahun berapa? Mulai pegang handphone. Sudah banyak berubah belum? Waduh. Apa yang nggak berubah? Inilah kita harus mengerti. Ada satu tauhid yang tidak boleh berubah. Maka kalau manusia ngegugulung ilmu kulit, fikih misalnya. Sementara hukum kepada dohir ini terus berubah. Dewan Ifta di Mesir tahun sebelum tahun 82 bang haram. Aing maseri weh. Termasuk Syekh Ali Jum'ah tantang saya. Maaf. Disinilah kalian harus paham. Kata saya kalian akan berubah satu saat. Yang hari ini menetapkan haram nanti halal. Karena keadaan ini akan terus berubah. Karena makhluk ini wajib maka ada yang tagoyur, ada yang tagoyur itu berubah. Ya. Ada yang tetap. Tapi sekarang karena manusia terjebak. Yang berubah ditetapkan. Nah, ini masalah. Yang harusnya berubah ditetapkan. Akhirnya saling mengkafirkan. Karena tergantung dia mendapatkan ilmu, informasi dari sumber yang mana. Inilah
hari ini. Maka Abah sudah mempelajari, bahkan Abah adalah Syafi'iyah. Abah sudah pelajari dari kitab-kitab Imam Syafi'i, dari Ar-Risalah, semua ke murid-muridnya, dari Imam Rafi'i, dari Imam Nawawi, Al-Majmu, dari kitab apa namanya, termasuk Ibnu Hajar, Al-Haytami, Al-Asqalani, Al-Majmu, misalnya, apa namanya, kemudian ke sini, Takrib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, itu semua ulama-ulama Syafi'i akan diadu selama membahas bagian yang harus berubah. Tuh. Jadi intinya segala yang dohir ini wajib berubah. Kampungmu berubah enggak? Suka pulang kampung enggak? Dulu jembatan gimana, sekarang gimana? Dulu jalan gimana, sekarang gimana? Coba. Dulu nenekmu sendalnya pakai apa? Sekarang pakai apa? Heran nih manusia akalnya. Inilah yang hari ini orang Islam terjebak dengan kebodohan ini. Tidak mau berubah dalam urusan yang harus berubah. Tapi yang harusnya tidak berubah, akidah, tauhid, adalah merupakan jalan yang dibawa oleh Ibrahim. Karena tadi kata Abah juga, Yahudi, Kristen, Islam, 3 agama yang diadu domba. 3 agama yang dibuat, diciptakan supaya diadu. Pertama yang dipitnah siapa? Yahudi. Musa itu nabi yang terakhir. Musa itu dianggap nabi terakhir dulu. Ini awal kisah nabi terakhir. Maka berantemlah pengikut Musa. Begitu Isa lahir, pengikut Musa tidak kan begitu. Kata pengikut Musa, kata Yahudi, nabi gua Musa. Tidak ada nabi setelah Nabi Musa. Kan begitu dulu itu. Padahal Yahudi juga ditipu. Inilah awal penguasaan manusia dengan agama. Tadi semua. Masuk ke Isa. Kata orang Kristen, Isa nabi ya makanya mereka sekarang nggak mau masuk pengikut Nabi Muhammad. Pahami. Isa adalah nabi terakhir. Kemudian muncul Muhammad. Ribut lagi. Dulu Yahudi ribut dengan Nasrani. Nasrani ribut dengan Islam. Muncullah misionaris. Inilah. Muncullah pada Islam teroris. Muncullah pada Yahudi Zion. Nah, pahami. Zionis, teroris, misionaris. Itu adalah kaki tangan adalah elit global untuk mengadu domba manusia dengan judul agama. Apa yang diajarkan oleh milad Ibrahim? Islam. Ibrahim menegaskan Islam. Islamlah, hai Ibrahim. Maka Abah kalau bahas tentang bagaimana ajaran yang dibawa Ibrahim, inilah yang Abah ajarkan hari ini. Kembali kepada tauhidnya Ibrahim. Tadi. Makanya tadi di Israel sana, di mana itu? Di Palestina. Ada tembok ratapan punya siapa? Yahudi. Kata orang Yahudi, ini kotaku. Kata orang Nasrani, oh ini Bethlehem tempat lahirnya Isa. Kata Islam, Muhammad itu Mi'raj di sini, Aqsa. Karena bodohnya orang Islam aja ini hari ini. Ditipu habis-habisan. Tapi kan tadi akalnya nggak jalan. Maka Abah sudah diajarkan oleh bagi ulama. Ada akal ma'asi, ada akal ma'adi, ada akal ruhi, ada akal kulli. Jadi kalau akalnya masih akal dogma, doktrin agama, kita ini jadi kebo yang dicocok hidung. Apalagi di Nusantara setelah munculnya Senokorgronya Pandar Plas. Nah inilah Senokorgronya dan Usman bin Yahya itu yang mengaco paling utama. Sebetulnya awal. Inilah yang hari ini kita harus paham. 70 kitab yang sudah dibongkar oleh ulama-ulama kita, termasuk oleh anak Abah sendiri, Kiai Agus Jajuli, semua ya. Kemudian Kiai Ihya, semua.
Nur Ihya. Ada lebih 70 kitab yang palsu di dalam. Nah inilah sekarang harus kita pahami. Karena ternyata mereka itu adalah produk-produk daripada Zionis itu sendiri. Harus kalian paham. Dan sengaja membuat kalian hanya sibuk aja mikirkan siksa kubur. Membuat kalian sibuk aja berpikir neraka. Sampai tidak mengerti bahwa kehidupan itu akan diulang lagi ke sini. Nah, sesepuh kita udah ngerti. Bahkan hari ini Abah bisa komunikasi. Maaf. Tuh inilah. Tadi karena mereka itu agamanya hayal. Oh sesungguhnya mereka sendiri marah-marah sekarang. Ayo Abah saya itu kembalikan Nusantara kepada Nusantara. Maka sekarang kenapa para jenderal datang ke sini? Jenderal-jenderal yang sudah punya ketersambungan datang ke sini. Dan mereka mengerti siapa Prabu Angling Dharma hadir. Siapa itu termasuk juga Raden Wijaya. Termasuk juga seluruh Raja Wangi. Termasuk Raja Galuh, Raja apa semua. Ini susahnya ngomong tadi semua. Bahkan kalau Abah, kata Abah, ceritakan saja nih apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Pasti kalian takut. Ya. Nah, sekarang Abah sudah nggak mau lagi lah membuka rahasia itu. Tadi semua. Ya. Mari kita ini beragama kembali kepada tauhid. Agama Ibrahim itu tauhid. Agama yang dibawa Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tauhid. Karena Nabi Muhammad pun mengikuti ilmu Nabi Ibrahim. Sementara Ibrahim itu punya bini orang Nusantara. Orang Sragen. Tuh. Inilah yang kalian aja nggak tahu. Bernama Kentura. Dan punya anak 6. Yang menjadi cikal bakal raja-raja Nusantara di sini. Nah, inilah yang harus kalian pahami. Kalian ngelus ke Arab aja semua. Inilah karena kita ini bukan berislam tapi berarab. Hari ini kata Abah, akan malam ini tiba-tiba dia garang hadir lagi nih. Kadang-kadang ini dia. Kalau Abah itu ngomong itu yang muncul ngomong itu siapa terserah aja lah. Tadi semua ya. Tadinya Abah mau ngaji. Tapi kemudian dia cerita. Dia ngomong deh, bagian saya malam ini katanya. Waduh, kata gua ini urusannya maki-maki orang lagi ini. Nah inilah ya susahnya kalau orang tuh nggak ngerti. Tadi semua. Apa sih kita ini? Kita ini cuma corong. Kita ini. Terserah, kita ini kayak gelas diisi ya Tadi. Diisi madu ya madu. Tadi. Dan mulut ini juga bukan kekuasaan kita. Nah, inilah yang harus dipahami. Tapi tidak semua orang dipakai oleh dia. Oleh mereka. Tadi semua. Ya, terutama para pemimpin-pemimpin bangsa hari ini. Maka sahabat cukuplah sampai hari ini kebodohan kita. Mari kita lihat saja. Apakah semua dunia ini berubah? Berubah. Coba, kalian yang suka jalan-jalan. Abah 20 tahun lalu ke Vietnam, 30 tahun lalu ke Vietnam. Di Vietnam itu kampung. Di jalan tuh perempuan-perempuan naik sepeda. Yang ngaspal jalan perempuan. Yang ngerjain gorong-gorong perempuan. Kemana lakinya? Sabung ayam. Karena di Vietnam, satu laki-laki kawin dengan rata-rata 15-20 perempuan. Tugas laki-laki apa? Enak, makanya mau laki-laki kayak begini harusnya kirim ke Vietnam. Kenapa? Karena di Vietnam gak usah kerja laki-laki. Betul. Karena habis dipakai perang. Yang ada tinggal perempuan. Saya ngobrol tuh sama perempuan-perempuan yang kerja di hotel itu. Kamu ini keberapa? Saya istri ke-15. Duh, terus kerjamu apa? Saya spesial untuk cuci baju. Yang satu lagi saya spesial untuk masak. Saya spesial untuk ini. Terus laki kamu, ya judi. Duitnya dari saya, kami semua ini. Makanya tadi kata Abah, nih kalau malas-malas kayak begini kirim ke sana aja dah. Jadi pengelaki aja udah. Orang otak nggak dipakai. Tadi semua. Otaknya WMR aja terus semua. Tadi semua. Nah, gimana mau maju bangsa ini? Ayo coba.
Keliling Abah ke seluruh kemana. Makanya Abah ditakdirkan oleh Allah keliling terus. Tapi perubahan sampai di Changqing atau apa tuh di Cina. Abah kaget. Kereta aja di antara gedung-gedung. Kereta itu di atas gedung, di luhur semua. Di kereta dari bawah, lihat kereta itu di luhur kabeh. Berubah. Sementara lu masih mikir siksa kubur. Sebetulnya. Dan kalian harus paham. Kehidupan ini, kalau kalian sudah ngerti tauhidnya sempurna. Allah itu zat wajibul wujud. Semua yang ada ini maujudat dari Allah. Maka selama Allahnya ada, adakah makhluk ini seluruhnya? Ya, masa selama yang bercermin ada, adakah bayangannya? Ada. Maka itulah hakikat Allah. Salah satu hakikat Allah adalah ruh. Ruh itu adalah energi kepada manusia. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan. Nah, yang ada berubah wujud. Tuh. Maka begitu Abah ngajarkan reinkarnasi, Abah itu ngajar, Quran semua ngomongkan reinkarnasi kok. Coba. Abah udah temukan 380 ayat kok. Itu baru yang ketemu. Tadi semua. Bahkan ayat surat Ibrahim sudah menjelaskan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah menggunakan kata ghair, bukan kata akhar. Berarti semua itu akan ada pada. Nah, tinggal tadi karena energi tidak bisa dihilangkan. Energi hanya berubah bentuk. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan. Ada reinkarnasi yang sempurna, ada reinkarnasi yang gak sempurna. Reinkarnasi yang sempurna kayak apa? Dimulai lagi. Ini tidak boleh ditutupi lagi hari ini. Di Quran. Dijadikan lagi batu dan besi, kulkunu hijarotan. Kan tadi ada manusia. Apakah memang kami akan dihidupkan lagi? Nah, sama kayak orang-orang sekarang. Orang sekarang ini kan begitu. Walaupun dia hidupnya di sono. Tapi dia nggak ngerti di sono tuh di sini. Karena Allah katanya ghair, bukan akhor. Tadi. Di bumi yang sama. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tar. Dari bumi itu kau diciptakan. Di bumi dari tanah itu pula. Ke dalam tanah itu kau dimasukkan. Dari tanah pula itu kau akan dibangkitkan. Maka cangkang-cangkang ini terdiri hanya 140 unsur. Ada koprum, ada aurum, ada aluminium, ada zinc, ada mangan, ada ini, ada itu, ada besi, ada emas. Tadi semua. Ada pasir. Maka tadi kalau udah tua tuh pada Pak siapa? Pada Arkim. Ini udah kaya, udah punya pabrik kapur. Maka jalannya udah susah kan? Pabrik kapur. Karena kita ada kalsium dalam tubuh. Ya Allah ya Karim. Sekarang ini mudah Pak dipahami. Karena semuanya bisa dijabarkan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Abah bisa menghitung energi Tuhan setiap orang. Maaf, ini bukan sombong. Karena EM saya kuat. Keberadaan kamu itu tinggal diuji M-nya materi. Seberapa manusia kamu itu? Seberapa tebal kemanusiaanmu itu? Berarti C-nya kosong, kecil. Tuh. Tadi, karena E sama dengan M saya kuadrat. Maka M adalah materi. Tuh. Seberapa materi kamu? Nah, kita kalau mau kembali kepada Allah, karena awalnya juga harusnya M-nya dinapikan kosongkan. Tuh. Supaya energi Tuhannya tinggi. Tapi bukan menjadi Tuhan. Karena sebenarnya kita ini energi ini, materi ini tidak ada. Yang ada hanya energi. Sementara energi ini tidak ada. Yang ada hanya cahaya. Cahaya itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tuh. Makanya la ilaha illallah tidak ada. Yang nyata. Ilaha itu nyata. Yang wujud kelihatan. Ilah Allah. Allah kabeh. Jangan tanggung belajar tauhid. Itulah kenapa Allah disebut laisa kamis. Karena tidak bisa dibandingkan dengan apa? Karena semuanya hanya nah, tinggal dipahami degradasinya. Tadi semua. Maka itulah hukum prisma Newton. Membagi cahaya itu 7 lapis. Tuh. Kenapa banyak 7? Termasuk tangga lagu juga 7 tangga. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
7 tadi. Ayo tadi semua. Lamun mereka ngajar ngaji bab Sapinah ke minggu hareup. Ku yang ngajarkeun ilmu cai ta cara mah cokor, ku yang ngajarkeun ke. Cokornya diatur. Tapi kudrat iradat Allah tadi balikeun. Nabi ka jeblok kita cokor di kumah ku sia. Tadi selama kudrat iradat Allah gak ketemu, apa yang kau cuci? Kau kumur dengan 7 samudra. Kamu tuh siapa tuh? Karena kalau Abah itu yang otaknya nolak itu apa kelihatan kok. Maka Abah bisa tunjuk hiji-hiji tah. Ya. Nah inilah. Ya. Tadi mari kita sekarang ini. Ada yang tetap, ada yang berubah. Bahkan calon berubahnya sudah kelihatan. Kalau nggak dirubah akan seperti itu. Nah, tadi kata Allah, walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am, kata Allah, binatang siate. Nah, banyak manusia sekarang ini tidak bersyukur sebagai manusia. Padahal manusia itulah disebut manusia itulah sor. Nah, tinggal tingkatannya. Miskin, tah, sorga hanap, sorga tengah, sorga tah, nu sempurna mah tadi. Sorganya beunghar tadi. Nya jadi manusia. Tapi kalau begitu jadi manusia itu harusnya bersyukur enggak? Kalau kalian mengerti asal jadi manusia saja kalian akan nangis terima kasih ya Allah. Aku jadi manusia. Sementara di otak lu bukan lain dari itu. Dalam wudhu pun belum ngerti. Kode di kumah datang ke kantor madog. Lengan di kumah. Tapi setiap ada yang bisa dicuri, dicuri. Mulut dikumur-kumur. Terus ngadu domba. Ini persoalan. Tadi. Karena kalian tidak mengerti siapa yang melihat. Siapa yang mendengar. Siapa yang berkala. Siapa yang wujud. Kan tadi. Ini semuanya tajalliyat, ta'ayunat, tanajulat. Berarti ini semua sebetulnya hanya maujudat. Siapa yang wujud? Tadi yang wujud. Tuh. Makanya sebetulnya yang disebut sorga itu pada saat kalian pertumbuhkan manusia. Sebenarnya. Orang yang tidak bersyukur sekarang. Karena kata, oh saya miskin, saya menderita, saya banyak masalah. Hello. Nanti. Makanya sama Abah kemarin sudah dikasih cairan dari room. Supaya nanti begitu jadi binatang tinggal nyaman. Tadi kata Allah kan. Ulaika kal. Siapa yang bilang kal anam? Quran. Dan Abah menyaksikan. Maka inilah kenapa Abah bongkar habis-habisan. Mudah-mudahan sebelum tenggelam. Tadi. Saya ingat dulu Abah Anom disebut mujadid. Abah Anom ada yang protes. Kenapa Abah talqin itu dulu harusnya 40 tahun. Dulu kakek saya cerita. Sebelum ikut Syekh Abdullah Mubarak. Kakek saya itu untuk dapat talqin itu puasanya 2 bulan. Kemudian dia harus dikir di atas kolam. Di kurungan pakai kurung hayam. 40.000 nakulah. Coba. Untuk dapat talqin. Itu kakek saya cerita. Gak tahu ini kisah di Suralaya ditahu atau enggak. Cuma kakek saya juga pernah cerita. Saya nemukan di buku catatannya. Ada bukunya. Dulu dia menasihati. Itu kan kakek saya. Bapak saya. Dia cerita. Dulu bapak mah. Dia kan ngomong ke bapak saya. Berarti itu kakek. Dulu mah kamu mah sekarang. Itu bapak saya. Apalagi saya. Sekarang lebih mudah lagi talqin. Wah talqin perlumpat. Makanya orang sekarang talqin menges 17 kali, 700 kali, terubah-ubah. Tadi, dulu dia cerita. Untuk mendapatkan talqin dari Syekh Abdullah Mubarak, beliau cerita itu. Beliau sampai diuji untuk puasa. Boleh kamu balik lagi 3 kali. Boleh, 3 balik baru
Sekarang setelah puasa 2 bulan, kamu dikir la ilaha illallah, kan di belakang kan pengusaha sepuh di situ. Ada gula katanya dulu belah situ kecil. Bari di kurunganku, kurung hayam. Coba. Itu apa artinya itu? Berarti Syekh Abdullah Mubarak melihat bapak saya itu sudah wujud hayam. Bayangkan. Cuma ulama dulu kadang-kadang jadi nggak terbuka seperti hari ini. Karena memang semuanya belum sejelas-jelasnya Syekh Abdullah Mubarak. Tidak akan jelas Abah Setu sebenarnya kalau ngerti. Kalau mengerti. Tadi. Makanya dulu banyak orang protes. Wow, itu orang ulama. Makanya tadi mereka tidak menggunakan mazhab. Ngapain mazhab? Nabi Muhammad gak ada mazhab. Nah itulah. Padahal mereka itu melihat pada saat zaman 200 tahun kemudian, gimana ya cara menyusun ibadah, ubudiyah, muamalah, zinayah, munakahat. Tuh, mereka muncullah imam mujtahid dari semua. Apakah mereka itu ada pada Rasulullah? Tidak. Karena baru zaman itulah dibutuhkan. Tapi juga jangan berhenti di situ. Wong 200 tahun aja mereka berani membuat kitab hukum-hukum yang tidak ada sebetulnya. Kalau kalian ngerti. Kadang-kadang di sini dia bikinlah hadis-hadis palsu supaya nyambung. Oh ini dari Rasulullah. Nah, ini kan begitu. Sebenarnya di Quran saya dikatakan, "Hei Muhammad, takut-takutilah mereka. Kasih iming-iming sebenarnya." Tapi ini jadi kebablasan nakut-nakutinnya. Dan iming-imingnya. Karena manusia nggak belajar. Padahal dulu tujuan kamu, bapak kamu kan suka begitu. Kalau kamu nggak sekolah, nanti kamu bodoh lu. Tuh tukang beca nggak sekolah. Kan gitu. Tapi untuk supaya manusia belajar dewasa, memikir sendiri. Tuh. Ya. Hari ini kata Abah, setelah Abah dengan 12 keilmuan dohir tadi, matematika adalah the mother of science. Tapi tauhid, the mother of ilmu. Tanpa tauhid nggak ada syariat. Tanpa tauhid nggak ada fikih. Fikih apa tanpa tauhid? Tasawuf apa tanpa tauhid? Maka inilah agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah tahu. Maka kata Nabi, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah la ilaha illallah. Nah, cuma manusia ini tadi kurang belajar. Ribut urusan hitan. Apa udah bahas kemarin. Ternyata dari Nabi Adam udah dihitan. Pelajaran hitan itu udah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum Islam ada di Nusantara sudah biasa hitan. Ini akibat manusia tidak belajar sebetulnya. Asal telan saja. Asal terima saja pengetahuan hari ini. Ayo, maka Abah suruh dorong pada kalian. Dorong anak-anak kalian untuk sekolah yang benar. Tapi dorong juga anak kalian mondok yang benar, sekolah yang benar. Maka hari ini Abah menyaksikan, ya. Gus, ini kayaknya HP ada yang telepon, matiin dulu. Ini semua. Kadang-kadang orang tuh nggak ngerti, suka nelpon lagi live. Makanya seumur-umur tidak akan Abah angkat tuh orang. Berarti tidak pernah ngikut. Ini semua. Kan? Udah matiin. Udah mati. Orang itu tahu kalau Abah itu kan kalau malam tuh live tadi semua. Maka nanti ciriin nomornya. Tuh nelpon lagi Gus. Matiin. Ada nggak? Hah? Ada lah pasti di situ. Makanya bunyi ke situ. Ya. Inilah yang harus dipahami ya. Mari kita sekarang ini. Karena kenapa Abah harus buka masalah ini? Walaupun pahit. Barangkali banyak menyinggung. Tetapi kalau nggak dibuka hari ini. Dari gen Z akan masuk ke gen Alpha. Maka ilmu pengetahuan akan makin berkembang. Nanti zaman anak-anak kita. Motor itu udah pada sekarang udah mulai belum? Mulai. Dulu zaman Abah pertama pegang handphone. Orang masih kaget.
Abah karena seorang direktur dikasih oleh kantor handphone. Dan handphone saat itu harganya 20 juta. Oh mahal. Nggak mungkin pembantu bisa beli handphone. Makanya begitu digantelkan di sini. Mereknya Siemens. Segede batu bata. Tapi itu keren. Sampai supir Abah, Haji Dadang itu, karena Abah pakai apa namanya, waktu itu adalah Nissan Nissan apa namanya, Terano Kings Road. Ya, kan si remote-nya itu mirip HP. Itu si Dadang itu kalau Abah lagi ini kalau di jalan tuh petantang-petenteng kayak telepon. Padahal Abah tahu itu remote. Karena saat itu orang yang pegang handphone, oh cewek manapun ngikut. Atau keren. Pertama kali telepon handphone orang, Pak itu nggak ada kabel. Coba, tuh lihat. Tuhan mengajarkan manusia bertahan. Tuhan mengajarkan manusia bertahan. Maka hari ini, tadi, marilah kita belajar dari semua. Itulah kenapa Nabi bersabda, tolabul ilmi. Bukan tolabul ulum. Utlubul ilma. Ilma itu mufrad. Maka yang pertama harus dicari itu ilmu tauhid. Maka Nabi sampai bersabda tadi apa namanya? Utlubul ilma walau bisi. Karena apa? Karena di Cina itu, karena inilah yang kalian kadang-kadang suka nggak paham. Tauhidnya Nabi Muhammad sekalipun. Sebenarnya kalau kalian ngerti, itu mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Tapi murid-murid Nabi Ibrahim itu banyak di Nusantara. Maka metodologi beliau adalah kholwat. Ngikuti cara kholwatnya orang Jawa. Masuk ke dalam guha. Tuh. Aduh kalian ini. Jadi kita ini muridnya Nabi Nuh. Nabi Nuh lah yang pertama tauhid sebetulnya. Nabi Ibrahim ngambil dari Nabi Nuh. Tuh. Jadi yang mengejarkan ilmu tauhid itu. Maka sesungguhnya Sunda, Wiwitan, Kejawen itu ada tauhidnya Nabi Nuh. Tuh. Tapi ke sini mereka sudah sempurnakan tauhidnya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad belum lahir. Karena kalian nggak ngerti sejarahnya. Maka hari ini jangan takut menyampaikan kebenaran. Maka itulah metodologi baginda Nabi untuk sampai melakukan Isra wal Mi'raj itu banyak belajar. Sebenarnya kalau ngerti dari Kejawen dan Sunda Wiwitan. Sebenarnya kalau ngerti terserah. Lu ngomong ngerti silahkan, nggak sebodoh. Inilah kemandekan. Ya. Jadi inilah yang diajarkan dari awal. Maka Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Makanya orang Jawa, orang Sunda, orang kita ini semua sudah bertauhid jauh sebelum Nabi Muhammad. Karena kalian nggak ngerti. Tuh. Inilah yang mulai hari ini jangan ragu-ragu menyampaikan ini semua. Karena itulah seperti dikatakan Nabi Muhammad itu ngikutin adalah ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim. Tuh. Terus dari mana pelajaran Nabi Ibrahim itu? Dari ulama mana kira-kira? Nusantara dari semua. Makanya kenapa kata Abah Surawi Sesa. Nah, kumaneh keur di dulu iya. Tadi Abah mah tergantung usaha ya dipakai nah. Surawi Sesa jadi, Wangling Dharma jadi tadi semua. Ya. Tadi kalau lagi ngomong tadi semua ya. Ya. Inilah yang kalian harus pahamilah cek apa lembek tadi semua. Sabdo Palon jadi tadi semua ya. Jadi inilah kalau cermin kolbunya sudah kita beningkan, semua akan berbayang pada cermin hatimu itu. Ya. Jadi pada saat cermin kolbumu kau kotori, maka kau isi ilmu kayak apapun akan jadi barsiso. Kau isi harta kayak apapun akan jadi salabah dan kor. Kau kasih jabatan kayak apapun kau akan jadi pir. Inilah hari ini terjadi. Aduh, Abah sebetulnya ingin membongkar tentang rahasia kenegaraan di Nusantara ini.
apa yang sedang terjadi hari ini. Sudahlah, nanti ribut lagi urusan. Biarkan yang semua harus terjadi, karena semuanya menjadi pelajaran. Cuma Abah ngajak kepada yang sadar hari ini. Terus sadarnya bangunkan. Karena kalian akan berhadapan dengan satu keadaan yang kalau kalian tauhidnya tidak cukup, hancur kalian. Sekarang, anak-anak muda sekarang sudah masuk agak orang-orang rasional. Berarti generasi yang akan datang. Tuh. Maka Abah mengatakan, agama ini bisa bubar. Karena pada saat rasional sudah berjalan. Tadi semua. Tadi. Tahun berapa Nabi Ibrahim itu? Coba. Dan tahun berapa ada istilah agama itu? Coba kalian pelajari. Ya. Dulu nggak ada agama. Yang ada din. Maka Sunda Wiwitan mengajarkan din. Hubungan makhluk dengan Tuhan. Tuh. Orang kita sudah ngerti tadi. Apa namanya? Abid wal ma'bud wahid. Sudah ngerti di Nusantara. Rozik wal marzuk wahid. Sudah ngerti. Tuh. Antara al-musawwir pemberi bentuk dan yang diberi bentuk. Satu. Ngerti. Udah ngerti tauhid kita. Maka itulah seluruh dunia ini, bahkan maaf Swiss itu dibangun oleh Surawisesa. Yunani itu dibangun juga oleh kita dari sini. Tadi. Ya. Seluruh bangsa di dunia ini berasal dari sini. Seluruh bahasa di dunia berasal dari sini. Maka kemarin ada ahli linguistik, ahli bahasa. Dia melakukan penelitian sampai dia gelar profesor dalam bahasa. Dia tanya ke saya, "Bah, saya tuh heran. Lidah orang kita ini. Begitu ngomongin Arab lebih fasih dari Arab." Betul, kakak saya 20 tahun di Arab. Ada bawa temannya ke sini orang Arab. Dia cerita, ngobrol berdua. Look, dia bilang, "Lihat, kakak kamu ini bahasa Arabnya lebih hebat dari kami, orang Arab." Karena bahasa dari sana itu dari sini. Tuh, pahami. Ada lagi yang datang bahasa Cina. Orang ngomong Mandarin, orang Indonesia lebih hebat dari orang Mandarin. Karena orang Mandarin dari sini. Tuh. Lidah kita ini, apalagi kalau kalian ngerti ilmu laduni bahasa. Ada seorang guru bisa mengajarkan kalau kamu ingin bahasa Tiongkok kuno, cukupnya sama dia di lidah kamu diludahin, kemudian satu proses kamu nyerocos bahasa Tiongkok kuno. Karena pada dasarnya pada diri manusia ini adalah bukan manusia. Maka apa? Bersyukurlah kita pada wujud manusia. Nggak usah mikirin mobil, nggak usah mikirin duit, nggak usah mikirin apapun. Syukuri kita dalam wujud manusia. Karena pada saat kesempatan itu tidak kau syukuri, jangan heran kalau nanti kau wujudmu berubah. Karena bagi Abah sekarang sudah menyaksikan bagaimana dari tumbuhan. Karena tadi Quran sudah mengatakan, di Quran itu dijelaskan tentang dua reinkarnasi. Reinkarnasi sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna balik lagi dari nol. Bagaimana balik dari nol? Jadi batu. Kul kunu hijarotan aw hadid. Jadi reinkarnasi. Maka itulah Jalaluddin dalam kitab Fihi Mafihi mengatakan, saya ini sudah reinkarnasi 1878 kali. Maka itulah kenapa Kemal Atatürk memenjarakan dia. Karena itu berseberangan dengan hukum Islam saat itu. Sementara Jalaluddin Rumi mengajarkan reinkarnasi. Tapi hari ini lihat oleh kalian. Ulama-ulama Nusantara berjubel ziarah ke Jalaluddin Rumi. Dulu banyak ulama-ulama seperti Ibnu Arabi, Al-Farabi. Karena kita ini ke sini Islam sudah nggak ada ulama, kehilangan ulama. Dulu Ibnu Sina ulama. Sayang itu orang Spanyol. Tadi semua. Ibnu Sina, Ibnu Rus, tadi semua orang Spanyol. Syekh Botani, orang Spanyol. Tadi semua. Termasuk juga Syekh Al-Jabar. Ya. Ini kadang-kadang kita ini karena nggak ngerti sejarah tadi semua. Hanya taunya tadi. Haram, halal, surga, neraka. Siksa kubur, digebukin. Tadi semua. Kalau kata wah, dicelupin katanya celup di neraka. Makan buah jagung.
Tuhan apa yang kau yakini itu? Inilah menyedihkan Nusantara hari ini. Menyedihkan. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat tubuh-tubuh seperti ini kita sekarang, maka kenapa dalam hikam itu ada nikmatul ijad, nikmatul imdad. Nikmat penciptaan sebagai manusia. Karena pada saat kau tidak syukuri 7 kali reinkarnasi, kau berubah. Pada bukan wujud manusia. Menjadi apa? Binatang. Tuh. Maka kenapa kata apa? Quran itu kemarin bahas keajaiban Al-Quran. Mupatah. Baru alif lam mim. Al-Baqarah. Lu nggak sembelih di Al-Baqarah, tidak akan bisa masuk menjadi keluarga Ali Imran. Kamu tidak akan masuk ke An-Nisa, Masna wa Sulasa wa Ruba. Barulah surat Al-Maidah kau mendapatkan hidangan dari langit. Kau pantas kembali jadi manusia. Maka di situ adalah al-yauma akmaltu lakum. Tuh akmal. Pada hari di mana kamu disempurnakan. Karena kamu sudah ridho. Kata Allah, raditu billahi robba. Tadi al-yauma akmaltu wa atmamtu alaikum raditu apa namanya? Nikmati wa raditu lakumul islamu dina. Tuh. Bagi siapa itu yang berislam, yang din bukan beragama Islam, yang sudah berserah diri, yang sudah menyembelih di Al-Baqarah tadi semua. Akhirnya menjadi keluarga Ali Imran. Siapa Ali Imran itu? Maryam. Tubuhnya Maryam diaktifkan. Kenapa Maryam itu aktif? Karena ruhmu sudah jadi Abdullah, Isa, Ruhullah. Maka Isa berkata, siapa engkau? Engkau berzina. Itu kan kisah syariatnya. Aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Tapi hamba Allah itu adalah harus lahir dari seorang ibu bernama Maryam. Bagaimana mengaktifkan Maryam? Disembelih. Kenapa disembelih di Al-Baqarah? Supaya Maryam aktif. Kenapa Maryam aktif? Supaya Maryam mengandung Isa. Tuh. Pahami. Barulah kan dikatakan tentang surat An-Nisa. Fankihu ma tobalakum alan nisa. Tuh, An-Nisa di situ. Awewe secara syariat, tetapi perempuan secara syariat. Tapi perempuan juga secara hakikat. Karena tubuhmu itulah sebetulnya 4 lapis perempuan. Tubuhnya perempuan adalah perempuan. Tapi ruhnya perempuan adalah laki-laki. Tubuhnya laki-laki adalah perempuan. Tapi ruhnya laki-laki adalah laki-laki. Tuh. Berarti kalau begitu, laki-laki dan perempuan, ruhnya sama nggak? Sama. Maka tadi surga di dalam Quran ditawarkan hanya kepada laki. Artinya apa? Surga itu, kesenangan itu, menjadi manusia itu hanya kalau sadar ruhnya. Ngerti nggak? Itulah kisah Nabi Muhammad. Orang yang menerima kitab catatan di sebelah kanan, maka dia selamat. Kalau yang menerima catatan sebelah kiri, celaka. Kalau Quran ngomongin kanan apa? Ruh. Tuh. Kalau Quran ngomongin kiri, jasad. Tuh. Kalau Quran ngomongin kanan, laki-laki. Kalau Quran ngomongin kiri, perempuan. Tuh. Maka tadi jasad perempuan itu sebenarnya adalah perempuan. Tapi ruhnya perempuan laki-laki. Maka nanti reinkarnasi manusia yang perempuan bisa cangkang laki-laki. Yang laki-laki bisa cangkang perempuan. Ini jangan ditutupin lagi yang kayak begini. Karena nyata. Apa berani taruh Quran di kepala? Tadi. Kalau bagi orang yang sudah isbatul yakin, taruh Quran di atas kepala. Kata apa? Kalau lu takut neraka, kasih kabar saya itu semua. Asal jangan neraka yang kau maksud itu dicelupin di sono. Dicelup-celup. Kasih kabar semua. Kalau kamu takut siksa kubur, kasih kabar semua. Asal yang kamu maksud siksa kubur itu di dalam dikebugin di situ. Tadi. Aduh, udah. Gak usah lagi kamu berpikir begitu. Kalau kamu takut di situ, kasih kabar. Kata Abah juga. Inilah perlunya isbatul yakin. Kalau kamu udah makan ini putih itu gula, manis. Terus orang maksa suruh jadi garam. Lu tak berani kan naruh Quran? Nah itu. Itulah kenapa perjalanan manusia itu dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul, sampai isbatul yakin. Tuh, maka kata Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, awikhruju min diarikum, ma fa'aluhu illa qalilun. Sedikit memang.
Hanya sedikit. Kenapa sedikit? Karena Allah sudah mengatakan walaqad darona li jahannama kasiron. Tuh. Terus ada lagi dalil koplok, ikut yang banyak katanya. Gimana kalau yang banyak ini domba semua? Ini kan tadi, oh Allah menyebutnya, nyuruhnya ngikut yang sedikit. Coba lihat surat Waqiah. Kalau Abah buka tafsir surat Waqiah, bergeridik kalian. Di surat Waqiah apa? Manusia itu setelah keluar ruhnya, hanya 3 tempat baliknya. Ashabus simal, ashabul yamin, ashabikun, ulaikal mukor. Tuh. Bagaimana ashabul simal? Sullatum minal awwalin, wa sullatum minal yang dari golongan kiri, yang jadi apa? Jadi kambing, jadi domba, jadi anjing, jadi kutu, jadi apa? Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Maka Allah lihat surat Al-Isra 51. Tentang manusia yang ragu dengan kebangkitan. Kata Allah. Emang Allah bisa menghidupkan lagi yang belulang-belulang yang sudah kata Allah. Kul kunu hijarotan. Nah, orang yang bertanya begitu hari ini akan jadi kul kunu hijarotan aw hadidah. Orang masih berpikir semacam itulah, maka dalam sebuah hadis di dalam apa namanya Syirul Asrar, baginda Nabi sudah menyampaikan di dalam sebuah hadis tadi semua bahwa orang yang hari ini berilmu nanti akan jadi binatang tadi semua ya. Tergantung ilmunya, ilmu apa, kanan apa kiri. Tuh. Maka di dalam bab dzikir kalau nggak salah inilah yang dikatakan oleh Allah sendiri. Makanya marilah sahabat, terserah kalian mau ikut siapa ya. Cuma kalau Abah sih nggak ada untungnya. Abah ceramah 30 tahun nggak pernah minta duit. 30 tahun, 40 tahun Abah berceramah. Tidak ada minta amplop. Nggak pernah ada yang bayar amplop. Walaupun yang ngasih itu hanya 1-2, itu baru kesini. Dulu nggak ada. Karena jiwa ini ditugaskan. Bukan untuk menerima balasan. Cukup bagi aku menyampaikan. Apa peduli kalian. Maka Abah berdakwah. Tanya semua. Baru sekarang ada yang Mas Budi, Pak Abu yang kalau Abah terbang ke sini, disiapkan hotel. Baru sekarang. Tapi dulu duit siapa? Sendiri. Hotel sendiri. Karena saya selalu disiapkan oleh Allah. Orang-orang hebat yang akan mendampingi. Ya. Maka di dalam ini, kam min sohsin, mata jahilan wa koma min kobrihi aliman, wa arifan wa kam min sohsin, mata aliman wa koma, yaumal kiamati jahilan au fasikon au muplisan. Nah itu. Kata Allah. Ya. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh. Bodoh itu bukan bodoh. Tapi sudah yang sudah mengerti. Doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusu. Berarti yang sudah la hawla wala tadi. Tapi dibangkitkan oleh Allah itu dalam keadaan apa tadi? Aliman wa arifan. Dia berilmu dan arif. Tuh. Kapan itu? Di kehidupan yang akan oh, kalau Abah mau cerita, Abah ngobrol sama kucing, maaf apa dia bilang, lu kenapa jadi kucing, lu kenapa jadi anjing, lu kenapa jadi pohon, lu kenapa jadi batu. Aduh, susah, tadi kiranya fitnah lagi. Tadi semua ya. Tapi sebaliknya banyak orang yang petantang merosot. Gus, apa ulama. Ini justru akan dibangkitkan kata Allah. Man mata aliman, wa qoma yaumal qiyamati jahilan. Nanti dibangkitkan di sandal badan bodoh. Maka kata Allah, man kana fi hadil a'ma, fa huwa fil akhirati wa adallu sabila. Yang buta pada Allah dan Rasulnya. Allahnya masih entah di mana. Tuhan yang disembahnya adalah hantu. Karena yang tidak kelihatan itu hantu. Tuhan itu la ilaha. Tiada yang nyata kecuali Allah. Tuh. Masa yang nyata tidak kelihatan? Ya karib. Benar-benar sudah habis ditipu oleh Zionis ini. Tadi. Wa qoma yaumal qiyamati jahilan au pasikon au muplisan. Tuh. Kata Abah juga. Bahkan Abah pernah cerita. Ada seekor himar yang ke sini. Bawa 2 kantong di belakang. Yang satu kitab, satu amal. Yaitu katanya dulu ulama besar. Saya ini dulu ulama Abah Setu. Tapi saya nggak bisa pulang. Itulah salah satu contoh. Maka kenapa Abah siap naruh Quran di kepala. Jamin neraka kalian. Kalau yang kalian anggap neraka itu hanya yang disebutkan dalam kisah-kisah itu.
Sekalian salah menafsirkan, menuduh Tuhan dengan cara yang salah. Ya. Maka kata Abah, kalau kalian anggap di kubur itu digebukin, kasih ke Abah semua. Ya. Karena kalian salah menafsirkan itu. Dari semua. Ya. Bahkan menyebutkan Nabi Muhammad Mahtun sudah disunat. Salah menafsirkan itu. Bukan sunat burungnya. Tetapi sudah dihilangkan penghalang kekaf. Itulah maksum. Inilah tadi ya Allah. Memang kalau bukan yang ngomong itu yang dia sendiri, ya nggak ngerti lah. Susah. Masa ada orang mau nanggung dosa orang lain. Ya. Inilah yang sekarang Abah saksikan, siksa kubur, maka neraka. Kata Abah juga, neraka itu pada saat kalian sudah keluar dari tubuh manusia. Sorga itu pada kalian masih bertubuh manusia. Tapi hari ini, kenapa alam sudah mulai memperlihatkan, tadi kata Abah juga, karena wajah-wajah yang sudah keluar dari wajah manusia sudah mayoritas hari ini. Artinya, sebagaimana terjadi zaman Nabi Nuh, sebagaimana terjadi zaman Nabi Lut, Nabi Hud, sebagaimana terjadi zaman Nabi Musa, akan menerima sebuah hukuman, doharul fasadu fil bahri. Akan hukuman yang disebut oleh Al-Farabi dalam kitabnya adalah pencucian besar-besaran. Hari ini. Kata apa sering sampai tahun 45 ini. Bumi ini tidak akan baik-baik saja. Bahkan di waktu dekat ini, manusia. Ya susahlah diceritakan. Ya, tapi biarlah semuanya harus dialami oleh setiap individu manusia. Maka nanti setelah pembahasan ini kita akan bahas bagaimana seharusnya kita dari Ahad menuju Ahad, dari Muharram menuju Dzulhijjah sampai Muharram. Itulah yang harus kalian persiapkan hari ini. Kalau tidak, berarti wajah-wajah ini tidak akan pernah berubah sampai mati. Itu harus dipahami. Ya. Karena calon kucing sudah nampak telinga. Calon babi sudah nampak hidung dan telinga. Calon anjing sudah kelihatan dari hidung dan telinga. Semuanya. Calon ular sudah kelihatan keluar dari lidahnya. Karena inilah orang Islam tidak ngerti. Makanya kenapa dalam Quran inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsainahu bi imamim. Ada mayat itu, oh kenapa saya dibangkitkan lagi? Siapa yang bangkitin saya? Kamu tidak akan keluar dari catatan yang ada itu. Karena dan itu yang akan digantungkan kembali di lehermu pada saat kamu lahir. Wa kullal insanin azamnahu ta'irahu fi unuqi. Dikalungkan di lehernya buku-buku yang sudah dibuat sendiri, karyanya sendiri, ciptaannya sendiri. Kamu tidak akan keluar sedikit pun dari skenario itu yang kalian perankan. Tapi itu kalau seandainya kamu masih masuk dalam sorga. Sorga itu dalam wujud manusia. Maka di dalam, kenapa ada sorga Aden, sorga Firdaus, sorga ini? Karena dalam kehidupan lihat. Tadi semua. Setiap binatang pun ada ada anjing Dalmatian yang mau anjing cow-cow, anjing herder, anjing ini. Sampai anjing kampung yang beler. Dari kucing. Kucing sekarang ada yang kucing harganya 100 juta. 1 miliar kucing. Besar kayak macan. Sampai kucing turun. Angora. Dari angora sampai kucing. Di tempat sampah. Siapa itu? Apa lu nggak lihat wujudnya? Kucing pun masih mending. Ada strata. Burung. Dari burung perkutut harga 1 miliar. Sampai burung perkutut aja 50.000. Yang kerjaan cuma beol, makan. Beol, nah kayak ente gitu. Loh iya. Tiap hari yang diminta Tuhan, ya Allah berikan rizki yang luas, makanan yang banyak, masukkan aku ke dalam sorga. Bunyi kagak.
Padahal lu kalau jadi burung yang disukai oleh pemiliknya, kau kenali pemiliknya, kembali kepada pemiliknya. Gak usah kau minta apapun, dia udah cukupkan. Itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh, kembali kepada pemilik tadi semua, ya. Inilah Al-Quran mengatakan wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dikalungkan setiap kelahiran. Cuma sayang Pak, saya kasih tahu, hanya 7 kali kehidupan. Dan 1 kali kehidupan, Patri, tahu nggak berapa lama? Paling sebentar 4,5 miliar tahun. Kalau kamu sempat jadi batu itu 4,5 miliar tahun. Kalau kau jadi pohon itulah 4,5. Itu paling pendek. Oh, ada manusia reinkarnasi jadi pohon. Kamu giliran baca hadis Nabi aja. Waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada batu berebut nggak? Ya Rasulullah duduk sini ya Rasulullah. Terus siapa tuh batu itu? Kakeknya Tri dulu. Begitu Nabi mau bersandar di kurma, kurmanya ngomong nggak? Coba, lu ngerti nggak? Kalau kayak gitu aja, zaman Rasulullah kurma ngomong. Apa bedanya sama hari ini? Allah yang dulu, Allah yang sekarang. Tuh. Maka itulah, di dalam setiap diri manusia, paling sedikitnya, ruh itu 1, tapi ada 12 tingkat. Maka ada ruh idopi, ruh ruhani, ruh jismani, ruh sultani, ruh hewani, ruh nabat. Dan Patri, dari batu, karena yang paling rendah itu batu, tadi kata Allah. Siapa batu itu? Orang yang hari ini ragu untuk kembali lagi ke sin, itu dia jadi batu. Kan dia melihat ayatnya, ayat Al-Isra 50. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan kami tulang belulang ini? Kata Allah, kul kunu hijaratan aw hadida. Tuh, itulah reinkarnasi yang sempurna. Kembali lagi dari awal. Itu belum lagi, itulah Jalaluddin Rumi pernah mengalami reinkarnasi yang sempurna berkali-kali, menghitung miliaran tahun. Coba kalian paham. Dan itu Al-Quran. Kalau hari ini nggak dibahas, yang seperti begini aja, mati sekali, masuk di kuburan ditanya KTP. Berarti kalau begitu, kalau di kuburan ditanya, kamu ini pasti harus bawa KTP. Karena kita beragamanya sudah dibelokkan. Hari ini nampaklah kerusakan. Hari ini. Maka kata Abah juga, kenapa hari ini kerusakan di Islam itu bukan di kalangan orang bawah. Justru Abah saksikan orang bawah sudah mulai ma'rifat. Tuh. Bahkan orang bodohnya belajar ma'rifat. Nggak ada istilah, wah kamu ini ilmunya kan, kamu itulah golongan mubtadi. Ini mubtadi, ini mutawasid, ini muntahi. Itu untuk ilmu dohir. Tapi ilmu ruh, semua orang harus kenal Allah dari awal. Karena semua orang sudah berjanji pada Allah. Tanya tuh kalau Pak Kiai, kalau misalnya ada yang ngomong kayak begitu, kamu jangan belajar ilmu marifat, kamu ini orang bawah. Tanya dia, apakah saya cukup oleh Pak Kiai gitu nanti di bawahnya? Yang janji saya dengan Allah, dan engkau pun janji dengan Allah. Alastu birabbikum, dan Allah pun nanya pada saya. Berarti saya pun harus balik kepada Allah. Tuh. Makanya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Dari siapapun, apapun. Yang awal. Ini yang harus dipahami. Ya. Makanya kenapa dalam Quran, hunalika, di tempat itu, di mana? Di sini. Tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap diri akan menerima pembalasan dari apa yang dia lakukan dulu. Sebiji jarah akan ketemu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairai wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai. Karena kamu harus lunas. Udah masalah dengan Tri, hari ini nggak beres, maka akan ditemukan di kehidupannya akan datang. Udah nempeleng Pak Tri belum sempat membalas. Di sana tiba-tiba Pak Tri yang nempeleng, geprot. Ini siapa ya? Wajahnya bukan dia lagi.
Tadi ini kan kayak ini kalian nih suka terjebak antara casing dan SIM card. SIM cardnya tetap yang dulu. Kesadarannya ada pada kesadaran yang dulu. Tuh. Tapi sekarang HP-nya. Dulu si SIM card itu di Siemens, sekarang yang nempeleng si Cross. Si Motorola. Loh, kenapa gua ditempeleng Motorola ya? Kata si Samsung. Ya Allah, ya Karim. Ini hari ini Pak, dengan handphone, dengan GPS, dengan teknologi, dengan fisika, dengan kimia, Allah sedang menjelaskan dirinya sendiri. Allah sedang ingin mengobral dirinya sendiri, membuka rahasia dirinya sendiri hari ini. Kalau sampai ada bahasa teman saya sekarang ini, Allah datang ke hamba-hambanya. Waktu Abah datang ke Singapura, kata dia, Allah sedang datang ke hambanya. Begitu sampai ke Batam, Allah sedang datang ke hambanya. Karena Allah itu nama. Setiap nama pasti punya diri yang punya nama. Karena nama itu adalah isim, benda. Makanya Allah, al itu adalah isim. Berarti kalau begitu setiap yang benda, kalau dia itu isim, berarti ada barangnya nggak? Ada. Nah itu. Masa benda nggak ada barangnya? Maka Al-Fatihah tuh. Mana barangnya? Jawab ente. Karena Al-Fatihah itu sama nama. Tuh. Setiap ada nama pasti ada barang. Tuh. Allah, al sama. Ada dirinya nggak? Ya ada lah, masa ya nama nggak ada barang. Nah itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal mana bahwa kafir. Siapa dia tahu nama tapi tidak tahu yang punya barang. Tadi semua tadi. Coba seumur-umur Patri nggak perlihatan ini korek gas. Coba datang. Ini Abah pernah datang satu kampung pedalaman, suku Mante namanya. Dibawain gas, baru dicetekin gini, loncat dia. Ingat sahabat, di dunia ini ada beberapa suku yang sebenarnya dia tidak jelas reinkarnasi. Memang sengaja oleh Tuhan begitu. Ada suku-suku di dunia ini. Suku Bunian, kamu tengah dengar Bunian? Di daerah mana itu? Itu nggak jelas itu nenek moyangnya mana. Maka jangan aneh lah kata Abah juga. Aduh, inilah butuh ilmu pengetahuan. Dicetrekin gas, ngajol dia. Coba kalau kalian ngajol nggak? Ya enggak, Pak pinjam buat nyalin rokok. Kan tuh. Tadi. Kenapa? Dia mungkin tahu. Oh, Pari. Nanya ke suku itu, suku Bunian. Kamu punya korek nggak? Korek api gas. Korek api gas. Wujudnya gimana ya? Nah, inilah hari ini. Si Nur Pais paling olohok. Aduh. Coba ya Allah ya Karim. Karena kalian itu di otaknya begitu. Allah duduk pakai peci di singgasana, ada malaikat pembagi sembako. Tadi menteri sosial, menteri sosial bagi. Israel tuh cabut tuh si Trianto tuh. Begitu kali ya. Nah, karena kalau Abah lihat gagal dalam tauhid, Abah juga. Jangankan kalian, kiai yang paling kiai dari UIN yang pernah ke sini, kata Abah juga. Begitu Abah suruh jelaskan. Bagaimana Quran datang? Siapa yang melantik Nabi itu? Apakah mereka datang, hei Ibrahim, hari ini kau kuangkat jadi Rasul, sul. Emang begitu? Emang siapa yang angkat Rasul itu? Inilah karena ketololan, kebodohan. Itulah kayak soal lembaga ada yang pembuat SK jadi Nabi dan Rasul. Karena istilah Nabi dan Rasul itu istilah Arab saja. Tadi semua. Ya. Mari kita cerdas hari ini. Karena tadi salah satu kemuliaan kita jadi manusia. Dan salah satu rezeki yang paling besar kepada manusia adalah nikmat akal. Tuh. Maka kenapa Allah bilang apalah tak kilun. Pakai akal.
Maka kenapa dalam bab fikih pun kadang-kadang akal jadi patokan. Maka ada mu'allaf, ada mukallaf. Ada taklif, ada belum taklif. Ada tamyiz, cedok. Itu ada disebut dengan yang sudah dewasa itu disebut apa? Nah, balik itu dikira umur kali. Balago itu. Maka tadi, kamu kira hitan itu kali hanya motong ujung kali. Tadi. Nabi Muhammad sudah mahtun. Bukan itunya. Tapi sudah tertutup kulum. Kan tadi di babendul nanti ayat kulumud dipicen. Supaya jelas tuh. Itulah yang disebut hitan sebetulnya. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu hitan udah 80 tahun lagi dipotong manuk walaupun ada hadis. Nah itu harus dicek lagi hadisnya itu. Tadi semua. Ya. Tadi. Nabi Ibrahim hitan 80 tahun. Tuh coba pikir kuota. Atau lihat lah kos kumaha eta. Maksudnya Nabi Ibrahim itu setelah melakukan perjalanan dalam perjalanan ruhaninya terbuka kepada Allah itu pada usia 80 tahun sebenarnya. Yang harus kamu pahami. Sebelumnya tertutup kayak banyakkan orang sekarang. Taunya Allah duduk di aras, nanti mati siksa kubur, ditanya di mana KTP, bapakmu saha, mertua saha. Kuku pertanyaan itu harusnya dijawab sekarang. Marrobuka jawab sekarang. Itu. Man nabiyuka jawab sekarang. Man imamuka. Man ikhwanuka sekarang. Tadi pada di mana? Di dalam mana kuburnya? Tubuh masing-masing tuh. Ya Allah ya Karim. Tadi. Inilah yang harus kalian rubah hari ini. Karena kalau tidak, maka Allah sudah mengatakan kasyiron. Oh, kalau begitu yang jadi manusia itu sedih, kemana sisanya? Kemana sisanya? Tadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kul kunu hijarotan aw hadi, jadi batu dan bes, atau yakburu fi sudur, atau binatang yang tidak pernah kamu bayang, jadi kecoa, jadi apa? Nah, tadi ada pada saat kamu jadi kecoa, begitu lihat tikus, bingung kamu. Aduh Pak, ya Allah ya Karim. Jadi kecoa salah, jadi tikus salah, di kecoa takut digebuk sama orang punya rumah. Lu nggak percaya sih? Adakah makhluk lain di dunia ini yang bukan tempat tambatan ruh? Tidak ada. Baik yang makhluk hidup maupun yang tidak bergerak, termasuk batu tadi dan besi. Tadi semua. Oh kamu jadi tikus kamu diracun. Tadi. Kamu jadi ayam, potong pagi. Kemana lagi ruhnya tuh? Ya tadi karena masih di dalam hukuman ayam, masuk lagi ayam. Potong lagi. Maka tadi di neraka itu dipotong setiap hari. Maka lihat kata Quran. Kamu dijadikan apa? Kayu bakar, api neraka. Untuk bikin apa? Maneh anu mencit, maneh anu disate, maneh anu kadahar. Hal ini bukan masalah, jadi kata apa? Reinkarnasi ini adalah sebuah hukum alam. Karena tadi Allah itu menyebut dirinya Rob itulah sebab akibat yang berlaku pada hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, hukum polarisasi, hukum gelombang, hukum cahaya. Itulah Tuhan. Itulah yang harus kalian paham. Hari ini kalau nggak dibuka, karena manusia tidak akan ada berubah. Ayo back to Allah. Kembali pada Allah. Kembali kepada ajaran Ibrahim yang Hanif. Maka Nabi Muhammad, hei Muhammad, kembalilah kepada ajaran Ibrahim yang Hanifam Muslimah. Tapi syaratnya pelajaran menjadi pelajaran Ibrahim. Ini wajah tu wajiyah lilladzi. Udah gak usah diurusin kucing. Lengak-lengok jadi abang kelihatannya Citri. Biarin aja.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardh hanifam muslim. Baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, barulah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul tuh hitan mahtun, terbukalah yang tadinya tertutup, yang tadinya adalah kafir, terkoper, sekarang menjadi terbuka. Makanya lain syakartum la azidan nakum walain kafartum inna adzabi. Tuh berarti kalau tidak terbuka, tertutup, tadi kos burung nucan disun hitan. Mana hitan itu? Makanya tadi seolah-olah dalam syariatnya kalau nggak dihitan kamu tidak bisa wudhu. Kalau nggak bisa wudhu kamu nggak bisa sol. Ah gitu bahasanya. Tadi semua artinya adalah tadi. Maka akhirnya di dunia ini manusia hanya mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi mereka tidak beriman. Nah hari ini Pak Abah buka sedikit lagi. Karena mayoritas tadi sudah keluar dari sifat kemanu tadi. Firman Allah walaqad darona li jahannam katsirun hari ini sudah nampak. Maka apa akibatnya? Air siap, angin siap, api siap. Hati-hati. Tadi semua ya. Karena tadi siapa yang mengundang? Diri kita. Apakah pernah terjadi? Pernah. Pada saat umat Nabi Sis hancurkan dengan angin. Datang umat Nabi Nuh, hancur lagi, hancurkan dengan air. Datang lagi umat Lut, Hud, hancurkan dengan lava, dengan tanah. Terus Musa hancurkan dengan tsunami, dengan air. Setiap zaman, setiap ada diutus oleh Tuhan pemberi pencerahan. Biasanya pencerah itu terakhir. Tadi maka Abah sering katakan, setelah gua diam, lu saksikan apa yang akan terjadi. Setelah gua nggak ada, lu saksikan apa yang akan kau terima. Saksikan saja, nggak usah macam-macam. Kata Abah juga, kalau lu takut neraka kasih ke Abah semua. Ya, asal syaratnya ikut dengan cara Abah. Kembali pada Allah, sempurnakan tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Kembali pada Allah. Ya. Kemarin bagaimana kembali pada Allah? Pertama syukuri nikmatul penciptaan sebagai manusia. Jangan banyak keluh. Apapun masalah kalian, uang kalian, rumah kalian, mobil kalian. Oh bersyukur kata kucing barusan yang lewat. Dia sambil lewat itu. Sebetulnya kenapa saya ngomong barusan? Kan dia ngenge. Ya bener bah katanya. Coba. Makanya saya bilang ngomong tadi. Ngapain kamu urusin dia? Wong dia sendiri masuk ke sana sengaja lewat. Bener bah. Dia biar ngerasain jadi saya. Tiap hari lu cuma kasih duri, cucuk. Masih ngeluh sebagai manusia. Inilah maka Tuhan mengatakan ada 60 makhluk yang disebut Tuhan. Batu, besi, kutu. Tadi sudah Al-Isra. Binatang yang tidak pernah kamu bayangkan. Apa tuh? Setiap kamu gali tanah, apa yang ada tuh? Nah itulah. Tidak ada satupun. Kata dia, la ilaha. Berarti kalau seandainya tidak menyaksikan Allah pada segala apa yang kau lihat. Maka yang tidak kau lihat itulah yang akan menghukummu. Tidak kau kembalikan semuanya kepada Allah. Maka la tiada ilaha nyata. Nyata itu wujud. Tiada yang wujud. Tiada yang maujud kecuali yang wujud. Illallah. Allah lah segala tadi. Nampak pada afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Itu kalau mau selamat. Karena hari ini kata Abah. Maka sekarang kadang-kadang Abah sudah malas nerima tamu sekarang. Ya kadang-kadang hayang seuri. Aing keur ngomong jeung naon ieu teh. Oh, tadi saya bilang ke si teteh, saya tuh cari tempat, ingin sunyi saya. Saya 30 tahun yang lalu sebetulnya Abah sudah pernah mencari tempat. Cuma oleh guru, kembali.
Kamu ada tugas yang harus kamu lakukan. Dulu saya udah mencari sama Bu Haji itu sampai ke Puncak 2. Beli rumah di situ tengah sawah. Saya bilang udah, saya nggak perlu mobil, nggak perlu handphone, nggak perlu apapun. Saya cukup di sini. Biar makan saya ada apa yang ada di rumah ini. Ada selokan di situ. Saya bisa mancing ikan. Karena ikan pun saya juga minta pamit-pamit ya, maaf ya, bentar. Wader maaf ya. Ya terpaksa kamu itu sekarang kena rantai makanan saya makan. Makanya mereka-mereka itu mau dimakan sama Abah. Ya asal saya balik wujud aja, Bah. Ya udah, asal kamu sini deket. Tadi saya ketrok kepalanya ya. Kalau kamu udah ngerti semua, lu makan jair, makan ayam, ngomong sama dia. Maka itulah kenapa apa menyembelih binatang itu tidak bisa pakai bismillah. Karena kata bismillah sekalipun yang hebat, isi Al-Quran, tidak bisa mengembalikan makhluk kembali pada Allah. Hanya la ilaha, itulah satu-satunya. Buruk yang ditunggangi Nabi itulah. Yang ditunggangi itulah. Kalimat Nabi kamu yang ada atau dia yang ada. Tapi kamu yang ada, bukan kamu jadi Tuhan. Nah tadi, menyembelih binatang perempuan dari bawah. Karena perempuan itu diciptakan dari yang tempat cangkangnya. La ilaha. Balikan ke bawah. Illallah. Jadi kalau binatang jantan, dia ditiupkan ruh. Didorong dari atas. La ilaha. Tadi ke atas. Balikan lagi ke atas. Illallah. Jadi tadi. Tanah kembali ke tanah. Angin pada angin. Dan semua. Sementara ruh kembali kepada pemilik Allah. Ya. Dan semua yang berwujud ini hanya ruh. Tadi semua. Hanya SIM card. Hanya SIM card yang berwujudkan HP yang berbeda. Si Udin, si Mama di sini, si Ujang sama aja. Simon, Cross, Apple, hanya itu saja. Itulah yang disebut surga. Surga itu darojat. Darojat itu untuk jasad, untuk casing. Ya. Maka ruh kita harus pulang. Nah hari ini kata Abah juga sedang pergantian casing besar. Dan yang selamat itu hanya sedih. Tapi kenapa jumlah manusia tetap? Ayo saya ingin tanya sekarang kalian. Kalau setiap generasi itu yang reinkarnasi, yang jadi manusia itu sedih, sisanya kemana? Ke tubuh yang bukan wujud yang diilahkan dia. Karena tadi dia sudah mengilahkan semuanya. Ada yang bukan Allah. Nah, itu. Ke tubuh itulah dia akan kembali. Kalau dia mentuhankan jin, kembali ke alam jin. Kalau dia mentuhankan batu, kembali kepada, kan sekarang banyak manusia mentuhankan batu. Tadi lagi sholat aja. Ini hari ini mungkin ngaji agak ngaco. Tapi saya ngajak kalian berpikir supaya pikiran kalian terbuka. Bahwa kembali pada intinya adalah ada yang tetap, ada yang harus kalau kalian tidak mau berubah, tubuh kalian akan makin miskin ke depan. Dan entah keberapa, reinkarnasi keberapa, tidak bersyukur itu. Reinkarnasi ke-7, mau gak mau keluar dari tubuh manusia. Itulah kenapa Syekh Athaillah mengatakan ada nikmatul ijad, ada nikmatul ada penciptaan kita sebagai manusia. Yang kedua, apa yang Allah siapkan. Maka kenapa Allah itu heran? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia-manusia, apa yang melelahkan kamu itu? Kamu itu sudah beruntung sekarang pada wujud manusia. Ingat saja pada ayat tadi, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Tadi ingatlah surahmu itu. Apakah kamu tidak sadar di matamu itu ada basorku, gitu loh. Apakah kamu tidak sadar di telingaku itu ada samamu? Apakah kamu tidak sadar di hidung napasmu itu ada hayatku? Apakah kamu nggak sadar di mulutmu itu ada kalamku? Apakah kamu nggak sadar di akalmu itu ada ilmuku? Di luar itu kau hanya binatang. Maka itulah Allah menjelaskan tadi di surat tadi walaqad dara'na li jahannam katsiran
Di ujungnya ulaika kal, kau bermata tapi tidak kau bertelinga tapi tidak kau tidak berhati tapi tidak merasa. Untungnya kita ini adalah warga Nusan, inilah kita warga jagoan sebenarnya. Yang sudah memble karena ditipu. Jadi jongos MBG. Wawan ketawa. Kita ini orang Indonesia sekarang 90% jadi jongos. Kerja di mana? Korea. Kerja di mana? Cina. Kerja di mana? Aduh. Karena terlalu sibuk mikirin siksa kubur. Semua. Nggak sadar tadi semua. Ya Allah ya Karim, inilah semua hari ini. Semua ya. Abah setiap hari selalu berdoa kepada Allah. Terutama Abah selalu menasihati laut sabar ya, gunung sabar ya. Nih kemarin tuh lagi rapat mereka, aktif semua. Awal nggak usah berita, kamu udah tahu mereka aktif. Karena mereka itu setiap tanggal tertentu ada rapat. Makanya di waktu lain Abah berkeliling ke semua gunung yang ada di Indonesia, termasuk Kinabalu yang ada di Sabah. Kinabalu. Kemarin rapat lagi mereka. 27 gunung rapat. Yang rencana mereka ingin meledak bareng. Ya, udah, Abah nggak mau cerita yang kayak begini. Cuma yang jelas hari ini mereka masih rapat. Selama manusia tidak sadar, tidak bersyukur sebagai manusia, terus melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka inilah surat Rum ayat 41. Kalian akan menerima. Tadi. Berpais, jongos mana kamu? Korea, Lin? Jepang. Tuh, semua. Udah aja sama Mas tanya. Wan, jongos mana Wan? Jongos MBG. Wandi, jongos mana kamu? Adik. Orang Islam, ngaku Islam, punya kebanggaan, punya harga diri, di otaknya UMR coba. Makanya tadi, mari buka UMR. Tadi bagaimana mau selamat siksa kubur di otaknya UMR terus. Rezeki yang dari Allah yang begitu besar, akal. Padahal dengan akal kau gunakan akal itu. Maka selalu Allah itu apalah takilun. Bahkan setiap ada pil amar dari Allah itu. Di bawahnya adalah kita disuruh berpikir. Contoh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi lainnya kawin, mana mah kawin, ada gedekan. Ambil cek Allah ini ayat, pelajari oleh kamu kawin itu apa? Apa yang kamu kawinkan itu? Hanya memasukkan burung ke lain, kawinkan diri dohir dan diri batinmu. Tuh. Supaya apa? Litas kuno ilaiha, supaya kamu sakinah. Waja'alna bainakum mawaddah warah. Supaya di dadamu ada cinta. Baik dengan syarat maupun tanpa. Mawadah itu cinta dengan syar. Warahmah itu cinta tanpa syar. Kalau cinta pertama wajar pakai syarat. Kamu kawin dengan laki-laki pakai syarat. Tadi. Selain pakai syirit, kudu pakai syarat. Tuh. Maka ada nikah itu ada neken urat, ada neken surat. Tuh. Kalau neken urat kawin. Kalau neken surat, maka dalam ijab kabul saya terima nikah dan kalau kamu nikah neken surat nggak mau ya makruh. Itu dan patul mu'in. Tadi. Tapi yang diminta oleh Allah itu bukan itunya sebenarnya. Kamu tuh senangnya itu aja. Tuh. Yang diminta oleh Allah itu bukan itunya tadi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, berpikirlah, bertapakurlah
dari nikah itu. Kenapa kamu harus nikah? Kenapa nikah itu harus bersetubuh? Tuh. Siapa dari dohirmu itu? Siapa dari batinmu itu? Apa rasamu itu? Siapa yang punya rasamu itu? Pada saat rasamu sudah menyatu, kemana bola hitam matamu itu? Allah Karim. Selalu Allah bicara apa belakang? Afala yaqilun, afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Dicokot na teng ngeunah cek otakna. Ya. Tapi Allahnya tidak ditemui. Yang menyuruhnya tidak ditemui. Yang punyanya tidak ditemui. Tidak dikenali. Bahkan ujung-ujungnya ngaku Islam. Tapi tidak pernah berserah diri. Tuh. Inilah hari ini. Maka Syai'atullah mengatakan, mana aka anta da'iya ma laisa lil mahlukin. Apa boleh kamu mengklaim milik orang lain jadi milikmu? Apa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi kamu mengklaim milik Allah menjadi milikmu. Wujud milik Allah. Hidup milik Allah. Mengakui sifat Allah yang bukan sifatmu, kata Abah, lebih besar dosanya dari menjinahi seluruh perempuan sedunia. Ingat itu. Karena mengambil alih hak Allah yang menjadikan manusia menderita hari ini. Karena dia telah mengakui milik Allah jadi miliknya. Termasuk sholat. Maka Syai'atullah katakan, la tatlub iwadan ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah kamu ngaku-ngaku. Jangan minta gaji. Nur Faiz kerja di mana tadi? Jepang. Kalau kamu ke Nur Faiz ke Jepang boleh. Hei bos, saya udah kerja nih, bawa mobilmu sebulan. Tapi kamu dengan Allah tidak. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Tuh. Bahkan nanti Nur Faiz kalau sudah mengerti, yang memberi gaji itu juga bukan Jepang. Tuh. Maka hari ini Nur Faiz nanti mati akan balik, nanti lahir di Jepang. Iya, karena yang dia tuhankan orang Jepang. Makanya dari sini apa udah kelihatan sipit jatuh di kepalanya. Masih mendingan jadi manusia di Jepang lagi. Tadi yang kalau Tuhan kan Korea lahir di, untung si Agus kerja di Korea di Jepang. Agus kerja di Abah di dia. Nah, makanya Abah ke mana pasti ngilu Gus. Trianto nanti baliknya ke besi. Tiap hari bukannya bikin besi. Apa yang kau ilah? Tadi semua. Aduh, tadi. Ya, itu saja barangkali. Ini anggap sebagai pencerahan kepada suatu teman dimanapun. Bijaksana memahaminya. Karena Abah ingin membangkitkan spirit jiwa-jiwa manusia yang sekarang sudah jadi Jangan rendahkan nilai kemanusiaan. Ya. Itulah Adam. Adam itu manusia pertama. Manusia yang sudah tercerahkan. Manusia yang sudah mendapat dihitan mahdud. Tercerahkan. Maka manusia yang tercerahkan akan mampu melihat pada saat cahaya batinnya di cermin kolbunya bercahaya. Maka pantulan-pantulan daripada ilmu-ilmu Allah akan memantul di itulah hakikat ilmu laduni ya. Jadi kalau begitu persoalannya ada di Jadi kalau begitu supaya kamu tidak berubah wujud nanti hari ini syukuri sebagai berhenti mengel. Atau ini ada ngajinya itu mudah-mudahan nanti ingin jadi kaya. Boro-boro mikirin kaya, mikirkan tetap pertahankan tubuhmu itu. Itu lebih penting. Minimal kalau jadi manusia. Nggak bisa makan, minta tetangga. Woi, kita makan. Coba kalau nggak bener, kata yang punya, ini kenapa ya anjing bunyi terus? Padahal lu teriak, kita makan. Kita makan. Tapi yang saya nggak ngerti. Itu anjing, lempar batu. Berisik. Coba betapa repotnya lu kalau udah di situ. Dan Abah saksikan itu.
rantai makanan. Jadi ayam, jadi kambing. Setiap Rayagung udah begini aja dia. Sembelih lagi dah gua. Disembelih lagi dah gua. Ini silakan. Silakan kutuk Abah, laknat Abah. Dan Abah tanggung jawab dunia akhirat dengan Abah. Dan Abah siap ditaruh Al-Quran di atas kepala Abah. Betul. Karena semuanya begitu jelas. Kalian mau berubah atau tidak? Oh ya, tadi ada pertanyaan tadi. Kenapa manusia itu yang nanti tersisa itu hanya sedikit? Kemana sisanya? Berubah bentuk. Tapi kenapa manusia tetap banyak? Ini pohon-pohon, batu-batu yang sudah miliaran tahun sekarang wajar dia mendapatkan mengisi HP bar. Itulah kata Abah. Kaum Mesopotamia, Babilonia, kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud hari ini akan muncul menuntut jas. Kemana kalian ini bangsa anak buah Prabowo ini semua? Mayoritas akan berganti peran. Ini kata apa? Tanggal 27 Juli 2025 sampai tahun 45 nanti sedang terjadi pergantian casing 90%. Ini rahasia. Maka akan mengalami perang. Perang ini belum selesai. Akan berlanjut. Lebih parah. Muncul penyakit. Lebih parah. Karena manusia itu matinya harus ada cara. Ya. Itulah hukum sebab akibat. Tinggal yang kuat iman. Maka kata Abah tadi, kalau kurang iman dan kalian akan saksikan nanti ke depan. Hari ini saja baru lihat BMW Abah, HiS Abah di situ sudah bingung. Apalagi nanti orang tetangga lu pakai mobil terbang. Tadi motornya terbang. Udah nggak ada lagi pabrik karena yang kerja adalah robot. Tuh. Yang jadi penyiar adalah AI. Yang jadi penulis adalah AI. Tuh. Supir taksi juga robot. Abah kalau mau buka tuh nanti ke depan. Terus buat apa yang kayak begini? Kira-kira pantas nggak? Kira-kira hidup di zaman seperti itu? Maka lebih baik dijadikan binatang, batu. Maaf ini harus dipahami. Ya. Maka hari ini sudah mulai kegoncangan. Tadi semua. Inilah kenapa Abah kata Abah buka lebih luas supaya mudah-mudahan ada manusia yang bisa selamat. Ya. Begitulah mereka para pencerah dahulu sebelum ajab itu diturunkan. Yang seperti hari ini, bahkan hari ini kata Abah juga air rapat, gunung-gunung rapat.